di sekolah yang kita cintai ini. Pada hari ini sesuai dengan penyampaian protokol tadi bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan merupakan rangkaian kegiatan program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif, karena ini merupakan salah satu proses untuk melanjutkan rangkaian-rangkaian selanjutnya dalam apa yang sudah diprogramkan dalam guru penggerak itu. Saya berharap kegiatan ini sesuai dengan judulnya diseminasi merupakan salah satu proses yang intinya menyampaikan informasi, pengetahuan hasil yang sudah dilakukan kepada Dewan Guru kita, sehingga apa sebenarnya tujuan daripada guru penggerak itu terimbas kepada rekan-rekan yang lain yang bukan calon guru penggerak, sehingga tergerak hatinya untuk melakukan perubahan kebaikan proses pendidikan di sekolah kita ini pada khususnya. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan menimbulkan hal-hal yang positif di sekolah kita ini. Tujuannya untuk memajukan dunia pendidikan di sekolah kita. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penanggalan yang sudah menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kota Supersalam SMP Negeri 1 Penanggalan. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya panggilkan pemateri kita diseminasi budaya positif yang pada kegiatan ini pertama disampaikan oleh Ibu Rahmawati SPD. Kepada Ibu Rahmawati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penanggalan yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Penanggalan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru sejawat semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Adapun saya berdiri di sini, saya bernama Rahmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Supersalam. Adapun kegiatan kami pada hari ini adalah untuk memenuhi pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kemudian tujuan kami yang lain adalah dari pendidikan kami ini kami akan mengimbaskan ilmu yang kami dapat. Alangkah baiknya walaupun sedikit ilmu itu alangkah baiknya dapat dibagikan kepada rekan-rekan sejawat semuanya untuk dapat kita terapkan nanti di sekolah kita ini. Kemudian saya lanjutkan saja materi kami pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Penanggalan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Saya sendiri Rahmawati SPD. Bapak Ibu sekalian, budaya positif. Apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Jadi nilai-nilai atau keyakinan ini adalah nilai yang baik dan bermanfaat bagi semua orang, seperti kejujuran, saling menghormati, saling membantu, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah sering kita lakukan di sekolah kita. Tanpa kita menyadari, sebenarnya kita sudah melaksanakan ini sepenuhnya. Ya, misalnya apa kegiatan budaya positif kita? Melakukan literasi setiap pagi, kemudian sholat zuhur berjamaah, kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, kegiatan olahraga, kegiatan seni budaya, dan lain sebagainya. Itu merupakan semua contoh-contoh dari budaya positif. Apa sih manfaatnya budaya positif ini? Budaya positif ini manfaatnya adalah untuk pembentukan karakter siswa kita, membentuk karakter siswa kita supaya menjadi lebih baik. Dengan cara apa kita lakukan? Tentu dengan cara melakukan pembiasaan-pembiasaan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini saya bukan mengajari, tetapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara kita meningkatkan keunggulan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa sih budaya positif ini? Budaya positif meliputi 6 hal. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Materinya di sini ada 7 hal. Di sini kami akan berbagi peran dengan teman CGP kami yang lain. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan 2 hal. Para perubahan paradigma stimulus respon dan pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sini intinya semua adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid, dari dalam jiwa murid itu sendiri. Jadi budaya positif ini ditumbuhkan oleh jiwa anak itu sendiri tanpa ada paksaan. Ya, langkah-langkah yang dilakukan adalah 7 hal ini. Respon positif. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan 1 contoh. Coba Bapak Ibu sekalian semua mengepalkan tangan. Bapak Ibu sekalian mengepalkan tangan. Anggap di dalam tangan ini ada suatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian ada teman Ibu di sebelahnya. Bagaimana cara dia melakukan supaya Bapak Ibu melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu? Apa kira-kira Bapak Ibu yang terjadi? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ibu Rukaya, apa yang Ibu lakukan dengan genggaman tangan ini? Apakah Ibu lepaskan atau bagaimana? Sekuat tenaga orang meraih Ibu supaya Ibu melepaskan genggaman tangan Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang terjadi Bapak? Saya berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan genggaman saya. Seperti itu Bu ya, mempertahankan genggaman tangan Ibu. Kalau Bapak kepala sekolah bagaimana Pak? Tergantung. Dia kalau mau ngasih duit saya bukanya. Baik. Intinya apa yang kita dapatkan dari ini, permainan ini Bapak Ibu? Intinya siapa yang membuka kepalan tangan itu adalah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Karena kita yang mengontrol diri kita. Itulah perubahan paradigma stimulus respon yang kami pelajari. Kalau biasanya guru yang mengontrol murid, ya kan Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Ayo kamu lakukan ini, kamu kerjakan tugas ini, kamu selesaikan PR ini. Kita kontrol murid kita Bapak Ibu. Seperti itulah kita belajar seperti biasanya. Mengapa? Jadi di situ nanti terjadi ketegangan dan konflik antara guru dengan murid. Jadi sekarang perubahan paradigma yang terjadi adalah kita berikan kontrol itu kepada murid. Dia sendiri yang sukarela mengerjakan tugas-tugasnya. Karena dengan adanya nilai keyakinan dalam dirinya, nilai universal yang ada dalam dirinya untuk memajukan dirinya menjadi lebih maju, meyakini dirinya semakin baik, itu yang terjadi Bapak Ibu. Murid itu yang mengontrol dirinya sendiri, bukan lagi kita. Murid itu sendiri yang datang, dia yang menerima. Seperti itulah intinya. Baik, selanjutnya itulah perubahan paradigma stimulus respon yang terjadi. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita tahu biasanya disiplin itu adalah
ketepatan waktu, menghargai waktu. Tapi disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak dengan menanamkan di sini. Kita akan melakukan kegiatan anak itu sendiri yang rela dengan meyakini nilai kebijakan yang ada dalam dirinya, rela dia bekerja. Istilahnya bagaimana? Tidak kita paksa, Bapak Ibu. Tidak kita hukum dia, bukan karena hukuman dia melakukan disiplin positif. Biasanya dia datang tepat waktu masuk ke kelas. Gara-gara apa? Gara-gara dia takut kena hukum oleh gurunya. Jadi sekarang bukan karena itu lagi. Bukan karena ada hadiah juga yang kita berikan, karena dia rajin kasih hadiah. Jadi dia semangat melakukan kegiatan disiplin kelas itu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti apa? Tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri dengan nilai kebajikan-kebajikan yang diyakininya. Apa nilai kebajikan yang diyakininya itu? Banyak sekali ya Ibu nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam pendidikan yaitu profil belajar Pancasila. Ada sifat disitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mereka yakin kalau dia rajin belajar akan pintar, kalau dia rajin menuntut ilmu akan mendapat. Ya, di situ ada profil Pancasilanya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kebinekaan global, rasa gotong royong, kreatif, mandiri, berpikir kritis. Itulah tujuan kita Bapak Ibu, membentuk motivasi intrinsik dari diri anak, dari dalam hatinya sendiri. Itulah yang kami pelajari. Dua materi pertama yang saya paparkan ini. Satu lagi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang kami pelajari ada 3. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu dari Bapak Ibu. Dia termotivasi karena takut kena hukum. Itu yang pertama. Karena takut dihukum. Nanti kalau terlambat datang ke sekolah, kutip sampah, dihukum cuci kamar mandi dan sebagainya. Jadi anak-anak takut terlambat karena takut hukuman. Nah, itu kurang baik juga Bapak Ibu, karena tidak dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi karena ada imbalan dari guru, ada penghargaan dari orang lain. Nah, harus ini hadiah dulu, baru dia nanti disiplin. Tidak mungkin kita lakukan itu setiap hari Bapak Ibu. Hanya sekali-sekali yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya pada saat dia ranking 1 kita kasih hadiah. Ya, pada saat akhir semester kita kasih hadiah. Tidak mungkin supaya dia disiplin sekolah kita kasih hadiah terus-terusan. Nanti kalau tidak ada hadiah dia jadi pemalas. Nah, itu yang terjadi. Jadi kemudian apa yang terbaik dari motivasi perilaku manusia ini? Yang ketiga Bapak Ibu, yang paling baik, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang paling baik Bapak Ibu. Dia tidak memikirkan karena ada kena hukum, tidak memikirkan karena ada hadiah dari guru, tetapi memang motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia yakin, dia percaya kalau dia nanti rajin belajar, dia akan jadi orang yang pintar. Kalau dia yakin kalau dia jadi orang yang jujur, dia akan dapat dipercaya oleh orang lain. Itulah yang ada dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, baik. 3 materi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah giliran teman saya, Ibu Upi Robayanti, untuk melanjutkan materi kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya oleh Ibu moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif ya, yang akan dilaksanakan di Sekolah SMP Negeri 1 Penanggalan. Saya Upi Robayanti SPD ingin memaparkan sedikit tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9
dan Kota Subul Salam. Pada poin ini saya akan menyampaikan tentang ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, dan kemudian ada kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar hidup ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini biasanya dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita di kelas, mereka memiliki dasar-dasar kebutuhan yang perlu kita pahami. Jadi ada beberapa kebutuhan bagi peserta didik ini. Biasanya mereka akan mengacu kepada 5 hal ini. Ya, bertahan hidup ini biasanya mungkin mereka membutuhkan seperti makan, minum, seperti itu. Nah, jadi kan kita juga harus memahami sebagai guru bahwa siswa juga memerlukan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini peserta didik kita memerlukan kasih sayang. Jadi ada kadangkala siswa itu menginginkan perhatian lebih dari guru, ingin diberi kasih sayang dan merasa ingin diterima dia sebagai manusia. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik ini biasanya mempunyai kebutuhan kesenangan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mereka itu ingin bersenang-senang, bermain, seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Ini peserta didik juga memiliki kebebasan. Ingin bebas, ingin sekarang semaunya sendiri, ada yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini mereka ingin berkuasa, misalnya di kelas dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang nanti ada pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ini nanti akan disampaikan lengkap oleh Bu Yeni Hudayah ya. Udah, demikian. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Bu Yeni Hudayah. Pada Bu Yeni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, teman kita juga semua, Bu Rahma dan Bu Upi. Yang kelima yang kami pelajari di guru penggerak yang harus disampaikan ke rekan-rekan guru semua. Yang kelima adalah yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana kita sebagai guru atau kita berada di posisi mana sebagai guru dan posisi mana sebenarnya yang baik yang harus kita terapkan ke anak-anak sebagai kita yang bertugas sebagai guru. Yang sebelumnya posisi kontrol itu adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan orang lain dalam konteks pendidikan. Posisi kontrol guru adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengendalikan perilaku siswa. Jadi menurut pakar pendidikan Diana Gosen mengatakan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Apa itu guru sebagai penghukum? Yaitu guru yang menerapkan posisi kontrol ini
dengan menggunakan hukuman fisik baik verbal maupun perilaku yang tujuannya itu untuk memberikan ancaman atau merendahkan siswa. Jadi misalnya kalau anak-anak terlambat, kenapa terlambat? Jadi dia udah buat alasan, habis itu ayo saya hukum berdiri di lapangan gitu. Jadi tindakan yang kita lakukan itu bisa menyebabkan anak-anak tadi itu merasa sakit, merasa terancam. Akhirnya dianya kadang nggak mau sekolah karena menghindari itu. Bahkan misalnya dianya kalau terlambat, akhirnya aku lebih bagus pulang aja aku atau cabut aja aku daripada aku datang ke sekolah nanti aku disuruh berdiri di lapangan 1 jam pelajaran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, posisi guru yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi posisi ini guru yang menerapkan posisi kontrol ini membuat siswa merasa bersalah atas perilakunya. Biasanya kita sering bilang misalnya kalau anak-anak nggak lama mengerjakan pekerjaan atau nggak mengerjakan tugas, ini kamu pokoknya dengan kata-kata yang dia itu merasa bersalah. Seperti di kalimat ini, kamu membuat saya sebagai guru malu, kamu membuat orang tuamu malu, atau kamu pasti nggak berhasil. Coba tengok nanti 5 tahun ke depan, kamu pasti nggak sukses. Akhirnya dia merasa bersalah, merasa sedih dengan ucapan kita tadi. Yang selanjutnya, posisi guru yang selanjutnya adalah guru sebagai teman. Ini guru yang menerapkan posisi ini menganggap siswa sebagai temannya. Jadi guru berusaha untuk memahami perilaku siswa dan membantu mereka untuk berubah. Nah biasanya kita guru yang sebagai teman ini sering suka memberi motivasi. Bisa juga motivasi dalam bentuk apresiasi, bisa juga dalam bentuk hadiah. Yang hari ini datang tepat waktu, ibu kasih hadiah, atau terima kasih ya ini udah hadir tepat waktu gitu. Jadi sering mengucapkan kata-kata motivasi atau memberikan apresiasi baik itu hadiah dan lain-lain. Yang keempat, posisi yang keempat itu guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini tugasnya mengawasi perilaku siswa dan memberikan konsekuensi jika siswa melanggar peraturan. Nah ini kan kita di sekolah ada peraturan di sekolah. Jadi kalau guru sebagai pemantau dia tinggal ingatkan. Tahu nggak kamu nak kalau terlambat ke sekolah apa konsekuensinya? Jadi ngasih tahu, ingatkan anak-anak. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Sudah dibuat. Terus yang kelima, posisinya sebagai manajer. Guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana siswa dapat belajar dan berkembang. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah biasanya ini posisi manajer ini ketika kita menangani suatu masalah kasus anak-anak, kita panggil anak-anak ke ruangan, bisa ruangan kita, ruangan kantor atau ruangan kesiswaan. Jadi kita ajak dulu anak-anaknya berdialog. Jadi kita buat dulu anak-anak itu nyaman. Nah ini nanti namanya penerapannya namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ditanya yang manakah posisi yang bagus yang mestinya harus kita terapkan ke anak-anak, ya mestinya jawabannya nomor berapa Bu? Nomor yang terakhir tadi segitiga apa namanya tadi? Sebagai manajer ya, guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi ini suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, tapi tidak membuat murid itu merasa terhukum, merasa bersalah, merasa takut, merasa rendah diri gitu. Jadi kita terapkan posisinya namanya segitiga restitusi. Oke, lanjut aja dulu. Nah ini segitiga restitusi tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau anak-anak bersalah kita panggil, terus kita tanya kenapa terlambat, apa alasannya, terus kita stabilkan kondisinya. Itu kan dia pasti panggil udah deg-degan kan, udah merasa takut kan. Jadi jangan kita buat lagi makin takut. Bisa jadi mungkin dengan suara kita, dengan mimik kita kan, akhirnya dia jadi takut. Jadi kita stabilkan itu dengan nanya gimana kabarnya, kenapa datangnya terlambat. Setelah nanti sudah stabil, kita kuatkan lagi dengan
Yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Terus kita tanya, tahukah kalau kamu datangnya terlambat itu melanggar peraturan enggak? Atau itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat enggak? Jadi kita ajak dialog gitu, jangan kita langsung kita vonis atau kita kasih hukuman gitu. Jadi kita ajak dialog. Setelah itu nanti baru yang terakhir akan kita tanyakan nanti tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi sudah Bu ya disampaikan. Oh, belum ada yang oke. Ya, jadi keyakinan kelas ini masih nanti kita buat sama-sama dengan siswa dan guru. Kenapa harus dibuat sama-sama? Supaya anak-anak itu melaksanakannya dengan kesadaran diri dan tanggung jawab. Kalau kita ajak anak-anaknya untuk diskusi, membuat keyakinan kelas, akhirnya dianya merasa, oh ini kan aku sendiri yang buat. Kan sama-sama, berarti karena aku yang buat, ya dengan kesadaran diri sendiri dianya mau melaksanakan. Jadi setelah dilaksanakan segitiga restitusi ini, anak-anak diharapkan punya kesadaran diri untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan segitiga restitusi kesalahan itu gak diulangi lagi gitu. Jadi dianya tidak melanggar peraturan itu ya karena sudah kesadaran dirinya sendiri. Dan segitiga restitusi ini membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa dihargai dengan gurunya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Gimana, ada lagi mau tambahan? Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita dan ya pelan-pelan yang sesuatu yang baik itu bisa kita laksanakan. Walaupun mungkin nggak bisa langsung cepat ya instan. Jadi pelan-pelan kita berubah untuk menjadi guru yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada budaya positif, definisi budaya positif. Jadi saya tertarik sebenarnya ada 5 langkah yang harus dilakukan sekolah untuk menunjukkan budaya positif di sekolah. Yang saya nggak tahu, dulu sudah kita melaksanakan itu. Salah satunya membiasakan kegiatan awal dan akhir. Itu bisa dilaksanakan ketika masuk sekolah. Itu salah satunya membiasakan ketika siswa datang salaman. Begitu kan? Nah, tujuannya mendekatkan antara kita dengan guru, sebagai teman kan itu. Yang kedua, ketika akhir dari pelajaran, kita juga seharusnya memberikan refleksi, membuat wejangan-wejangan, salah satunya salaman juga. Nah, saya berharap kedepannya dengan adanya Bapak Ibu sebagai pelopor di sekolah ini, kalau bisa kegiatan ini kita hidupkan kembali. Artinya semakin kita dekat dengan anak, semakin berhasil budaya positif itu. Tetapi kalau kita tidak lakukan itu, ya sama aja. Istilahnya kita jalan sendiri-sendiri. Ini kan intinya diperlukan kerjasama antar guru sehingga timbullah budaya positif itu di lingkungan sekolah kita ini. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, ada 5 kegiatan, 5 bentuk kegiatan yang harus dilakukan untuk menimbulkan budaya positif. Salah satunya kalau literasi sudah. Dalam upacara rutin sudah. Ada yang sholat zuhur sudah. Cuma ada yang tertinggal. Satu itu budaya itu tadi, budaya taktik baik ketika siswa masuk salaman. Dulu kalau nggak salah dulu sudah pernah. Ini Sudah semua. Saya bukan usia sudah semua. ini pencetusnya Pak. Itu kan udah terbuka ya. Habis itu kan corona, nggak boleh sekolah. Pulang sekolah, habis pelajaran, dengan kegiatan kita dulu kan ada istahid katanya kan. Salaman sampai kan refleksi lagi. Saya rasa kalau itu kita lakukan, itu saya yakin pasti berhasil.
Tapi jangan 1-2 orang, Iya, jangan semua. hanya Semua Bu Upi, kesiswaan, semua kita. diseminasi ini. Ya, itu pendapat saya menindaklanjuti apa yang sudah kita lihat di sini, sehingga tujuan kita nanti di sini ya berhasil dia pembentukan karakter siswa itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan atau ada pendapat yang lain yang bisa memberikan mungkin begitu sama-sama kita diskusi. Ini kan intinya diskusi sebenarnya. Iya. Demikian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jauh. Ibu Mirna, ada Ibu? Udah Ibu panggil apa? Ibu Rukaya? Ibu kurikulum? Oke, insya Allah kayaknya sudah. Kalau enggak apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu guru sekalian, itulah gunanya kita berkumpul di sini. Kita melakukan sharing, ya, berbagi kepada teman-teman semuanya apa yang kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pendapatnya demi kemajuan pendidikan di sekolah kita SMP Negeri 1 Penanggalan. Baik. Semoga kiranya pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi guru-guru penggerak pendidikan di Indonesia ini. Amin. Baik, demikian saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera naik, Bu. Ibu, tahu kertas apa ini? Nah, ini kertas kelinot. Seperti janji Ibu minggu kemarin, kita membuat keyakinan kelas pada hari ini. Keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas. Anak Ibu, peraturan kelas kita yang membuat sendiri. Dari kalian, oleh kalian, untuk kalian. Ya? Ya, Bu. Ya, baik. Kita akan bersama-sama menuliskan, setiap orang buat 2 peraturan kelas ya. Ya, Bu. Sesuai keinginannya. Apa yang kalian inginkan peraturan kelas di kelas kalian ini. Oke? Baik, saya bagi ya. Tulis 2 saja. Nanti kita tulis di papan tulis. Kita sepakati bersama apa
yang tidak boleh langgar. Yang tidak boleh dilanggar. Ini semua ya. Nanti kita tempel nanti. Oke, baik. Siapa yang belum? Aku. Saya Bu. Oke. Aku. Warna pink. Apa? Oke, warna pink. Warna pink itu bukan warna perempuan saja. Oke. Baik. Sekarang tuliskan peraturan kelas yang kalian inginkan minimal 2. Tulis di kertas itu. Baik anak-anak ibu, kalau sudah siap, sekarang sticky note-nya tempel ke papan tulis. Silakan. Ya baik, langkah jangan berungkan. Laki-laki sini, laki-laki sini. Jangan berungkan. Oke, Valentino diganti aja satu lagi. Teman yang tanya di sini tulis ya. Baik, ayo. Perhatikan anak ibu. Ini adalah hasil peraturan kelas yang kalian buat, ya kan? Ini nanti kita kelompokkan dulu. Ini belum terbentuk ini. Barangkali ada yang sama nanti peraturan kelasnya, ya kan? Maka kita kelompokkan dulu nanti sebelah sini ya. Kita ambil nanti kesimpulan, oke? Ya, kita mulai ya. Baik. Siapa yang mau membacakan di sini? Hanya makanya. Oke, satu lagi. Oke. Coba bacakan dulu lagi yang pertama ya. Dilarang mencontek Dilarang mencontek. dan tidak boleh membawa HP di sekolah. Oke, kita tulis ya peraturan kelasnya. 1. Dilarang mencontek. Kemudian Tidak boleh bawa HP di sekolah. 2. Tidak boleh Membawa HP di sekolah. bawa HP. Oke, lanjut. Tidak boleh membuang sampah Tidak membuang sampah. dari jendela. Membuang sampah dari jendela. Baik, terus Tidak boleh melanggar peraturan. tidak boleh melanggar peraturan. Lanjut.
masing-masing meja. Tidak boleh jalan-jalan sedang belajar. Tidak boleh jalan-jalan sedang belajar. Pakai 14. Tidak boleh jalan-jalan saat sedang belajar. Tidak, jangan ribut sudah. Lagi yang lain. Membawa HP. Tidak boleh mencontek di masa belajar. Tidak boleh cabut sekolah. Tidak boleh cabut, belum ada ya. Tidak boleh cabut, belum ada. Oke, lanjut. Ada lagi? Jaga kebersihan kelas. Kebersihan sudah. Ada sudah kebersihan? Belum. Nggak ada, Bu. Belum ada? Udah, Bu. Mau sampah. Satu saja lagi. Nanti kita kelompokkan lagi. Jaga kebersihan. Kelas. Silakan buang sampah. Sudah. Sembarangan. Menjaga kebersihan. Nggak boleh ribut. Sudah. Nggak boleh makan di kelas. Sudah. Tidak boleh ribut. Tidak boleh cabut. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan dan tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Nah, saya. Ada yang merokok? Habis. Baik, terima kasih Pak Nia. Wahai anak ibu, coba perhatikan. Setelah kita simpulkan hasil peraturan kelas yang kalian inginkan, terdapat 17 peraturan yang kalian buat. Ya, peraturan ini boleh kita perkecil nanti. Yang sama-sama kita gabungkan. Paham? Paham, Bu. Coba kita baca bersama. 1. Jangan tahu nggak itu kamu kemarin. Kenapa? Karena saya makan di waktu belajar. Iya, harus makan waktu jam belajar, kan? Menurut Pianus, perbuatan Pianus itu benar atau salah? Salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kalau kita lapar, kita pasti makan, tetapi kita harus tahu kapan, di mana tempatnya, ya nggak ya? Nah, tadi Pianus makan di kelas itu apa sih alasannya? Karena saya lapar. Karena lapar. Pianus tidak sarapan pagi dari rumah. Mulai besok jangan lupa sarapan pagi, ya nak ya. Biasakan sarapan pagi, karena sarapan pagi itu mengisi energi kita, tenaga kita waktu belajar, ya. Iya. Pianus masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Coba sebutkan.
jamaah. Anak ibu dengarkan azannya, tidak boleh berbicara. Udah. Rizky. Yang ribut nanti ditarik aja ya keluar ya.